pagi adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Yeay, mana nih suaranya? Kalian semangat juga nggak? Yuk, kalau semangat juga teriak ya, teriak bareng-bareng bilang iya. Oke, 1, 2, 3. Wow, sekali lagi, semuanya bilang iya. 1, 2, 3. Wow, oke. Karena adik-adik udah semangat, yuk kita memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak kasih tahu dulu nih, adik-adik akan ditemenin oleh Kane dan Karipka. Jadi nanti adik-adik akan dengar dari Karipka ceritanya, oke? Tapi nyanyi bareng Kane. Oke. Nah semuanya, yuk kita berdiri dan ikutin gerakan Kane ya. Yuk semuanya kita nyanyi bareng untuk membuka ibadah kita hari ini dengan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Oke, ikutin gerakan Kane ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Good job adik-adik. Nah sekarang kita menyanyiin lagu yang kedua nih. Kan tadi kita udah bilang kalau hari ini kita bahagia. Nah sekarang kita mau nyanyi I Love You Jesus. Siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Nah yang sayang Tuhan Yesus nyanyi bareng Kane ya. Kita joget bareng. Oke. Yuk. Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget.
Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa pembukaan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan kami dapat memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini ya Tuhan. Dan kami mau berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir atau belum sempat memutar video ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau ketuk pintu hatinya hingga dia juga dapat mengikuti impa ini bersama-sama kami Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah doa pembukaan. Sekarang kita mau memuji Tuhan satu lagu lagi, judulnya Kitab Suci Hartaku. Semua tahu kan? Yuk kita nyanyi bareng sambil joget-joget bareng. Oke. Let's go. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekali lagi adik-adik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk disiapin dulu Alkitabnya. Karena kasih waktu 5 detik dari sekarang. Karena hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Udah ada Alkitabnya? Oke. Sekarang kita mau nyanyiin lagu Firman-Mu Pelita. Semuanya ikutin gerakan Kane lagi ya. Yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau membuka telinga kami, hati kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Waktunya kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca kitab. Ayo adik-adik yang kelas kecil yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya dari Matius 21 ayatnya yang ke-6 hingga ke-11. Kakak akan bacakan adik-adik, dan adik-adik yang sudah bisa baca, ayo kita baca bareng. Matius 21 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-11. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu pun menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Selamat pagi adik-adik. Nah, cerita hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang peristiwa saat Yesus datang ke Yerusalem. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, adik-adik tahu gak? Ternyata Tuhan Yesus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yesus meminta tolong 2 orang muridnya untuk mengambil keledai betina dan anak keledai yang berada di kampung seberang. Tuhan Yesus berpesan nih pada murid-muridnya adik-adik. Sebelum pergi ke kampung seberang, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk mengambil keledai betina yang tertamat di kampung seberang sana dan anak keledai yang ada di sebelah keledai betina. Yesus juga meminta kepada muridnya untuk membawakan keledai itu kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan ya adik-adik kepada muridnya yang akan mengambil keledai dan anak keledai itu, jika ada orang bertanya kepada mereka, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya seperti itu ya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya seperti itu
agar murid-muridnya tidak dikira untuk mencuri keledai itu, tetapi harus membawanya secara benar. Setelah keledainya datang, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi setelah itu? Secepatnya para murid menghamparkan kain baju mereka di atas keledai yang akan dinaikkan oleh Yesus. Karena apa ya? Karena keledai itu tidak ada pelananya adik-adik sebagai alas duduk. Jadi murid-muridnya berinisiatif untuk menaruh pakaian mereka, kain-kainnya di atas keledai itu sebagai alas duduk Yesus. Tetapi tidak hanya itu adik-adik. Tidak hanya para murid, tapi orang banyak juga menghamparkan bajunya di tanah untuk alas kaki Yesus. Bahkan banyak orang menyambut Yesus dengan menebarkan ranting-ranting pohon yang ada di sekitar situ, sambil berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang akan datang dalam nama Tuhan." Begitu adik-adik, kira-kira kata Hosana itu berasal dari kata apa ya adik-adik? Nah, Hosana itu dari kata Ibrani Hosiana yang berarti save me dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia berarti selamatkanlah sekarang. Untuk menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Mereka memohon agar Yesus menolong mereka adik-adik. Nah, peristiwa Yesus dieluk-elukan ini hendak memberitahu kakak dan adik-adik bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Raja Damai. Ia datang dalam kesederhanaan adik-adik. Contohnya dengan menggunakan keledai. Kan kalau raja itu pakai kuda ya, tapi Yesus karena kesederhanaannya dia memakai keledai. Banyak orang yang menyambut Yesus, jadi kita jangan mau kalah adik-adik. Kita pun harus menyambut Yesus. Nah, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Kedatangan Yesus seharusnya kita respon oleh semua orang. Setiap orang percaya nih adik-adik harus senantiasa menyambutnya dengan baik lewat tindakan yang nyata dengan menjadi teladan Kristus di dunia. Nah, salah satu contohnya dengan tindakan baik itu seperti rajin membaca Alkitab, berdoa, ikut IMPA. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, salah satu contohnya juga gini. Adik-adik harus berani melerai teman yang berantem. Terus juga berani menegur teman yang mencontek, menegur teman yang berbohong, dan masih banyak contoh yang lainnya. Adik-adik bisa mengikuti, adik-adik harus menjalankannya dengan benar. Itu sebagai perwujudan kita yang menyambut kedatangan Tuhan dengan baik dan setia. Oke adik-adik, itulah cara kita menyambut Tuhan Yesus. Itu salah satu pesan dari kakak. Jangan lupa diterapkannya adik-adik. Terima kasih Kak Ripka atas firmannya. Nah adik-adik, tadi adik-adik udah dengerin cerita dari Kak Ripka kan? Gimana? Seru kan ya? Nah, semoga adik-adik dapat melakukan firman yang adik-adik telah dengar dalam setiap hari adik-adik ya. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yuk nyanyi bareng Kane ya.
aku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, dan juga kiranya kami juga mempersiapkan diri kami yang terbaik untuk menyambut kehadiran-Mu. Dan kiranya Engkau sebagai Raja Damai dapat juga kami contoh, adik-adik contoh untuk menjadi damai bagi sekitar kami dan menjadi terang bagi orang lain, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, gak kerasa kita udah sampai di penghujung ibadah hari Minggu pelayanan anak kita. Wow. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu penutup, judulnya Yesus Berpesan. Sebelum kita doa penutup, kita nyanyi Yesus Berpesan dulu ya. Siapa yang tahu lagunya? Pasti semuanya tahu lagunya. Oke, sekarang ikutin gerakan Kana dan nyanyi bareng Kana ya. Yuk. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Bait yang kedua. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bait yang ketiga. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik, kita udah sampai di doa penutup. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nah, sekarang untuk menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Yuk.
Kita berdoa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini. Kami sudah melakukan IMPA hari ini. Kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati kami sepanjang hari yang akan datang. Berkati juga keluarga kami dan sekolah kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Good job adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Tapi bukan sama Kak Ana lagi, sama kakak-kakak yang lain. Oke. Nah, sebelum adik-adik tutup videonya, jangan lupa komen dulu di bawah biar kakak-kakak tahu adik-adik udah selesai IMPA. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.